nggak gampang sih, susah banget. Dan akhirnya mereka pikir kalau kita one off show ke Indonesia aja mungkin harganya akan mahal dan tiketnya jadi mahal banget. Jadi lebih baik kita bekerja sama dengan beberapa negara lain, tetangga kita, untuk bikin konser Evanescence. Jadi gebrakan kita yang ketiga adalah Evanescence karena seperti itu. Tapi kalian ini dulu nggak dari Showmax riset dulu nggak kira-kira yang bagus buat pasar Indonesia apa? Maksudnya ada polling dulu ke orang lain? Ya kita riset, pasti kita riset. Jadi sebelum kita bayar sebenarnya. Kalau pendekatan kita pendekatan dulu, tapi sebelum kita bayar, kita udah mulai seperti biasa, seperti yang dulu kita mulai mendekati fanbase-nya yang kebetulan hadir di sini. Kita deketin fanbase-nya, kita tanya mengenai Evanescence, dan kita maklumin kalau mungkin nggak terlalu aktif karena Evanescence itu sempat vakum dan dia baru keluar album lagi Oktober kemarin yang mungkin kalau Indonesia itu Evanescence kan cuman lagu Bring Me to Life sama My Immortal doang yang tahu. Nah dari situ kita coba cari, dalamin, dan kita teaser biasa di Twitter, gila katanya, pede banget layar. Oh jadi karena respon dari Twitter bagus, akhirnya itu yang bikin udah pede ini. Iya, karena Twitter, sosial media itu salah satu senjata kita untuk melakukan survei. Jadi kita melalui sosial media kita coba lempar isu-isunya. Sebenarnya bukan isu, itu yang memang kita sudah bidik dan hasilnya bagus, kita tambah yakin, kita ambil. Berapa bulan PDKT sama Evanescence sampai akhirnya diterima? Starting itu dari pertengahan September, diterima itu akhir November. Oh ya, hampir 3 bulan ya? Hampir 3 bulan. Benar? September, Oktober, November. Ya segitulah. Kurang lebih. Ada ini nggak, maksudnya kan itu mereka belum pernah tur Asia. Selain kriteria yang duit tentunya, apa mereka yang akhirnya bikin, ayo udahlah gua mau deh sama lu ke Indonesia, terus kita bikin tur? Awalnya kita kan selalu, kalau mereka itu nggak ada satu bentuk promo album atau mereka memang nggak ada jadwal tour, kita agak susah untuk ngambilnya, agak susah untuk mengambil Evanescence ini tuh khususnya. Awal September kita ada dengar ada rumor kalau Evanescence itu masuk studio, udah mau meluncurkan album, udah masuk studio. Ya pemikiran kita bentar lagi pasti ada tour nih. Dan kita masukin penawaran ke mereka, dan kebetulan sebenarnya jadwal mereka tuh nggak ada Asia. Again nggak ada Asia. Terus kita coba pendekatan kenapa sih nggak di Asia. Dan kebetulan juga fanbase-nya Evanescence ini di Indonesia itu dengan negara lain, dengan Filipina, dengan Malaysia, dengan Singapura itu cukup akrab. Jadi kembali kita menggunakan datanya mereka. Ini di Indonesia tuh ada fanbase-nya, di negara lain juga ada fanbase-nya, dan masih menunggu kalian, kenapa enggak? Dan akhirnya mereka nggak ngomongin uang sama kita, nggak ngomongin uang, cuman kita cuma nggak mau konser itu kosong. Kita mau nunjukin kalau kita tuh masih ada, dan kita akan coba kenalin album baru kita. Itu yang tujuan mereka. Akhirnya oke, kita kasih ya. Tapi kategorinya mahal, murah, atau sedang? Sedang lah. Kalau mahal tergantung ininya sih. Dibandingin ini gue sama Paramore, lebih mahal mana? Hampir sama. Hampir sama. Lebih mahal, yang paling mahal tetap Paramore. Tetap Paramore. Tetap Paramore paling mahal. Dan kenapa di PRJ? Itu kan agak-agak jauh ya PRJ. Oke, ini ada story-nya sebenarnya. Kemarin kita sempat di Istora. Kemudian kita majukan ke mereka, kita kasih layout, kita kasih semuanya tentang Istora, dan mereka nggak setuju. Kebetulan juga di Istora itu pada periode yang sama itu ada kegiatan olahraga apa. Tapi itu sebenarnya buat kita nggak masalah, kita masih tetap bisa pakai. Karena mereka mau standing venue, semuanya standing venue. Jadi akhirnya kita pilih, dan standing venue yang indoor. Jadi kita pilih PRJ. Jadi ini rekomendasi dari mereka ya, maksudnya referensi layout venue itu dari mereka, pengennya standing venue indoor. Iya, betul. Dan cuma PRJ yang ada seperti itu ya? Sekarang ini yang memungkinkan PRJ.
Kalau soal tiket berapa sih dijualnya? Dan ini kan ada tulisan ada presale di sini tapi nggak disebutin di mana beli presale-nya itu. Oh iya, presale-nya di FX sebenarnya, di FX Mall. Oh di FX ya. Ya, di Atrium di lantai 3 ya. Jadi presale ini nanti kita akan coba, kita akan mulai jual pada tanggal 8 Januari hari Minggu di FX Mall, di Atrium FX Mall lantai 3. Itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, sampai selesai lah kita ngomongnya. Itu harga tiketnya kita jual Festival A 500.000 dan Festival B 300.000. Kita ada kelas VIP tapi kita nggak jual di presale. Tapi VIP pun berdiri. VIP pun berdiri untuk front row-nya. Karena VIP-nya itu Evanescence ini berbeda dengan Incubus atau Paramore yang sama-sama standing venue juga. Ada festivalnya maksud saya. Jadi mereka ini ada permintaan khusus kalau yang di depan itu kita untuk orang-orang yang benar-benar fans freak banget yang mau bisa interaktif, karena Emily ini kalau saya lihat di videonya mereka, terutama yang terakhir tuh yang Rock in Rio itu, sebenarnya nggak terlalu banyak ngomong sama fansnya, tapi ini ada inquiry khusus untuk Indonesia. Dia sepertinya akan komunikatif dengan Indonesia karena pertama kali kemarin. Dan kita dijadikan kayak seperti konser-konser yang dulu, kita Showmax ini mau bikin sesuatu yang beda lagi, kita akan dijadikan sebagai